Saat ini saya akan membahas satu tema penting, yaitu tentang skala prioritas dalam mengikut Tuhan. Nah, ini penting untuk kita semua. Kenapa? Karena memang di dalam hidup ini harus ada skala prioritas dalam mengikut Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan lebih dahulu setelah ada pertolongan Tuhan, setelah ada pemulihan dalam hidup kita, setelah kita diberkati, setelah bisnis kita jalan, setelah usaha kita jalan, setelah kita dapatkan pekerjaan, atau apa saja yang diberikan di dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, sehingga sudah terjawab. Dan prioritas apa yang pertama yang harus kita kerjakan? Ayat 8 dalam Kejadian pasal ayat 20 dalam Kejadian pasal yang ke-8. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Jadi yang pertama adalah prioritasnya kita harus benar. Pertama, prioritas yang benar. Apa itu prioritas yang benar? Alkitab berkata, tindakan Nuh setelah keluar dari Batra bukan membangun rumah atau mencari makan. Tetapi yang dia kerjakan pertama adalah begini, mendirikan mesbah bagi Tuhan. Nah, inilah yang harus kita ketahui, sehingga nanti ke depan ada banyak keturunan, ada berkat-berkat yang terus datang dalam setiap hidup kita. Karena kita mengerti skala prioritas atau prioritas yang benar yang kita lakukan pertama itu apa. Nah, kalau Nuh setelah keluar dari Batra itu dan dia lakukan adalah mendirikan mesbah, maka ini adalah sesuatu yang terbaik. Karena dia nggak bangun rumah dulu, dia nggak mencari makan dulu, tapi yang dia cari pertama adalah Tuhan dengan cara membangun mesbah. Dia menunjukkan bahwa hal utama dalam hidup adalah beriman, adalah penyembahan, mengutamakan Tuhan di dalam segala kebutuhannya. Ini penting. Yang kedua, yaitu dalam skala prioritas mengikut Tuhan yang kedua, yang pertama tadi adalah prioritas yang benar, yang kedua adalah bagaimana kita merespon tentang sebuah keselamatan atau pertolongan yang telah terjadi dalam hidup kita. Nuh membangun mesbah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan telah menyelamatkan keluarganya dari air bah. Persembahan ini adalah respon tulus manusia atau respon tulus Nuh atas kasih karunia penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang berikutnya setelah kita taruh prioritas yang benar kita, yaitu tindakan kita yang pertama membangun mesbah, yang kedua adalah respon dengan ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau Nuh pertama kali dengan menaikkan ucapan syukur membangun mesbah, maka dalam hidup kita apa yang akan kita kerjakan? Jangan setelah apa yang kita terima kemudian kita menjadi dingin dan seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, yang ketiga adalah memang hidup kita harus memberikan yang terbaik. Jadi yang pertama prioritas yang benar, yang kedua respon atas keselamatan atau atas berkat, atas anugerah yang Tuhan berikan, dan yang berikut adalah memberikan yang terbaik. Waktu Nuh mempersembahkan korban, dia tidak asal pilih. Tapi Alkitab mencatat, ia mengambil dari binatang dan dari burung yang tidak haram untuk dijadikan korban bakaran. Hal ini kemudian harus mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya untuk memberikan persembahan yang terbaik dan kudus bagi Tuhan bukan sekedar sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Tetapi selalu Alkitab berkata membuka buah sulung dari apa yang ada pada kita. Karena semuanya kan tentang Tuhan, kita harus memulai dengan Tuhan dan semuanya dengan Tuhan. Kadang kita egois, kita kikir, kita tidak punya apa sesuatu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kita minta selalu terus yang terbaik dari Tuhan.
Belajar untuk taruh skala prioritas, supaya begini hidup kita itu digandeng, dipegang, dibawa, digendong, Alkitab catat oleh Tuhan. Jangan hanya pegang ayat, sampai masa tuaku aku digendong oleh Tuhan. Sampai masa tuaku Tuhan menuntunku. Tapi kita harus tahu skala prioritas manusia untuk mengerjakan sesuatu kepada Tuhan. Kita sekali-sekali membuat Tuhan heran lah dalam hidup ini. Jangan selalu kita buat yang asal-asalan, yang sederhana, yang biasa terus. Tapi coba kita buat sesuatu yang membuat Tuhan tertarik atas hidup kita. Jadi berikut Tuhan memberikan yang terbaik. Tidak asal pilih. Tidak asal pilih burung atau binatang atau apa saja. Dia pilih yang terbaik. Nah, bisa nggak saudara pilih yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan? Yang keempat itu begini. Kalau yang tadi ketiga memberikan yang terbaik, maka yang terakhir ini memulihkan hubungan dengan Tuhan. Jadi yang pertama tadi skala prioritas, yang kedua tadi adalah respon atas keselamatan, yang ketiga memberikan yang terbaik, yang keempat itu memulihkan hubungan dengan Tuhan. Tentunya memulihkan hubungan dengan Tuhan. Mengapa? Korban bakaran yang melambangkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan melalui mezbah itu, hubungan antara manusia dan Tuhan dirayakan kembali, yang kemudian menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati bumi dan berjanji tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat kembali atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kadang di sana ada kata-kata yang salah, kadang ada hal-hal yang kita menggerutu, kadang ada semua. Mengapa Tuhan buat begini? Mengapa Tuhan hancurkan hidup saya? Mengapa ada proses begitu besar dalam hidup saya? Mengapa Tuhan lakukan semua dalam hidup saya? Nah, ketika kita mulai pakai skala prioritas, maka yang terakhir kita harus bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Berikan yang terbaik, kemudian setelah persembahan itu naik kepada Tuhan, Tuhan mencium bau harum dari persembahan itu, dan kemudian Tuhan heran dengan perbuatan yang kau kerjakan, maka Alkitab catat ada hubungan terbaik yang tadinya bisa terputus, tapi sekarang ada hubungan yang terbaik antara hidup kita dengan Tuhan. Nah, kalau sudah ada hubungan yang terbaik ini, maka begini, kalau hubungan sudah baik, tidak terputus lagi, Alkitab mencatat begini, bahwa sesungguhnya ketika korban bakaran melambangkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan melalui mezbah itu, hubungan antara manusia dan Tuhan dirayakan kembali, kemudian menggerakkan hati Tuhan setelah hubungan itu terjalin kembali dengan baik. Maka begini, ada satu gerakan dalam hatinya Tuhan untuk memberkati bumi pada waktu itu, dan janjinya turun untuk tidak memusnahkan lagi manusia dengan air bah. Ketika hubungan kita, ketika kita sudah kembali memulihkan hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan berjanji kepada hidup kita, memberkati kita dengan apa yang Tuhan punya. Dan bahkan penyakit, persoalan yang kita hadapi yang sebelumnya, itu tidak akan menimpa kita lagi di depannya. Kenapa? Seperti Tuhan menjanjikan kepada Nuh dalam perjanjian berkata begini, bahwa sesungguhnya Dia akan memberkati bumi dan berjanji tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Kemarin Tuhan menghancurkan semua dengan air bah, tapi ke depan tidak ada lagi persoalan yang sama yang akan terjadi. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka tidak akan persoalan yang sama yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah taruh skala prioritas dan kita berubah dalam hidup kita, pasti Tuhan akan memberkati dan membuat janji dengan hidup kita. Nah, teladan Ayub mengingatkan kita bahwa di tengah lembaran baru atau babak baru dalam hidup, mezbah atau hubungan pribadi dengan Tuhan harus menjadi fondasi utama. Jadi hubungan dengan Tuhan itu menjadi landasan pertama dalam hidup kita, dan kemudian itu menjadi satu
pijakan kita untuk memulai sebuah kehidupan, memulai keluarga, memulai membangun bisnis, memulai membangun rumah, memulai membangun apa saja, landasannya adalah hubungan sudah tersambung kembali atau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik. Kalau kita pegang ini, maka tidak mudah bahwa akan mudah dalam hidup kita untuk menerima setiap mujizat, setiap berkat dalam hidup kita. Mari, jadilah teladan dalam hidup ini. Ada skala prioritas yang harus kita buat. Yang pertama tentu tentang Tuhan, bukan tentang hidup kita. Kalau tentang hidup kita, maka kita akan berjalan sendiri. Tapi kalau tentang Tuhan lebih dahulu, disebut dengan sulung itu, maka Tuhan akan menuntun kita, menjaga kita, karena Dia yang akan berjalan bersama dengan kita. Kata Musa, aku tak akan berjalan kalau engkau tidak menuntunku. Itu sebabnya, biarkanlah Tuhan yang menuntun hidup kita. Taruh Dia di posisi yang utama dan terutama. Seperti ayat firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Mari semua, hiduplah dan kemudian prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.